Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Widya Syaiful, mahasiswi Psikologi Universitas Bosowa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ke-8 saya, yaitu Think Win-Win. 7 Habits of Highly Effective People. Habit ini merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat, produktif, dan saling menghargai, terutama bagi para peserta didik di sekolah polisi negara yang sedang dipersiapkan menjadi anggota Polri yang profesional dan berintegritas. Apa sebenarnya makna think win-win? Menurut Stephen Covey, think win-win adalah pola pikir yang mencari keuntungan bersama, bukan menang di atas kekalahan orang lain. Ini bukan saya menang, kamu kalah, atau saya mengalah demi kamu menang. Tetapi solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. Think win-win bukan sikap lembek, bukan pula sikap keras. Ini adalah mindset, keberanian, integritas, dan empati yang memampukan seseorang untuk menjaga kepentingan sendiri tanpa mengorbankan orang lain, mencari solusi kreatif yang adil, menghargai hubungan jangka panjang, menjalankan komunikasi terbuka dan produktif, mengapa think win-win penting? Ada beberapa manfaat besar dari habit ini, terutama dalam lingkungan pendidikan kepolisian. 1. Membangun hubungan tim yang kuat. Dalam dunia kepolisian, keberhasilan tugas tergantung kepada kerjasama. Mindset win-win membuat hubungan antar siswa, instruktur, dan staf menjadi lebih solid. 2. Mengurangi konflik yang tidak perlu. Banyak konflik muncul karena ego, dominasi, atau merasa ingin selalu benar. Dengan win-win, fokusnya bukan siapa yang salah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan ini bersama. 3. Meningkatkan komunikasi dan kepercayaan. Ketika seseorang menerapkan win-win, ia belajar mendengar, memahami, dan bertindak adil, hal yang sangat penting bagi anggota Polri. 4. Mendorong kreativitas dan penyelesaian masalah. Solusi win-win seringkali bukan hal biasa, tapi hasil pemikiran baru yang lebih efektif. 5. Menciptakan budaya saling menghargai. Di SPN, budaya hormat, disiplin, dan kebersamaan adalah kunci. Think win-win memperkuat nilai-nilai tersebut. Cara menstimulasi kebiasaan think win-win. Bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan win-win dalam diri siswa sekolah polisi negara? 1. Belajar mengendalikan ego.
Mindset win-win dimulai dari memenangkan diri sebelum merespon masalah. Ajarkan siswa untuk berpikir dulu, kemudian lalu bertindak. 2. Fokus pada kepentingan, bukan posisi. Jika ada perbedaan pendapat, tanyakan, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Fokus pada tujuan, bukan pada siapa yang lebih kuat. 3. Mendengarkan secara empatik. Cobalah memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dalam tugas kepolisian, kemampuan memahami cepat situasi sosial dengan sangat penting. 4. Menyampaikan kebutuhan secara jelas dan sopan. Win-win berarti tegas tapi tetap hormat, bukan memaksa, bukan pula mengalah tanpa alasan. 5. Latihan mencari solusi kreatif. Instruktur dapat memberikan studi khusus, simulasi konflik, atau diskusi kelompok yang memaksa siswa menemukan solusi win-win. 6. Menghargai keberagaman karakter. Tidak semua orang memiliki gaya berpikir yang sama. Dengan memahami perbedaan, solusi win-win lebih mudah ditemukan. Dan yang terakhir, menyadari bahwa tidak semua situasi win-win. Dalam tugas kepolisian, aturan dan keamanan publik tetap nomor 1. Namun, di luar situasi genting, win-win adalah pilihan terbaik untuk menjaga keharmonisan. Contoh aplikasi Think Win-Win di lingkungan Sekolah Polisi Negara. Berikut beberapa contoh nyata yang dapat terjadi di lingkungan Sekolah Polisi Negara. 1. Pembagian tugas kelompok. Saat ada praktik lapangan atau tugas kelas, sering muncul perselisihan tentang pembagian peran. Siapa komandan regu, siapa pencatat, dan siapa penanggung jawab teknis. Win-win berarti tugas dibagi berdasarkan kemampuan. Semua merasa dihargai. Tidak ada yang merasa dipaksa atau dirugikan. Tim bekerja dengan lebih efektif. 2. Konflik antar siswa. Misalnya, 2 siswa berselisih saat latihan, baris berbaris atau olahraga. Dengan win-win, instruktur membimbing mereka untuk mengungkapkan pendapat tanpa menyerang, mendengarkan versi masing-masing, menemukan solusi saling memberi ruang, menyepakati aturan, atau bekerja sama dalam latihan berikutnya. Hasilnya, hubungan membaik dan latihan berjalan tanpa gangguan. 3. Hubungan antar siswa dan instruktur. Terkadang, siswa merasa tertekan oleh tugas atau evaluasi. Instruktur dapat menerapkan win-win dengan 1. Menjelaskan tujuan latihan secara jelas. 2. Memberikan kesempatan bertanya. 3. Menjaga ketegasan tetapi tetap memberikan ruang komunikasi. Dan 4. Mengajak siswa memahami bahwa tuntutan ini untuk kebaikan mereka di masa depan. Win-win membuat siswa patuh bukan karena takut, tetapi karena paham dan menghormati. 4.
Penentuan strategi dalam latihan simulasi. Dalam latihan seperti penanggulangan huru-hara, pertolongan pertama, atau patroli, setiap regu punya ide berbeda-beda. Pendekatan win-win mengajarkan menggabungkan ide terbaik dari tiap anggota, menghindari dominasi satu pihak, menghasilkan strategi yang paling efektif untuk misi. 5. Kehidupan asrama. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak situasi yang membutuhkan win-win. Berebut fasilitas kamar mandi, jadwal mencuci, kebersihan kamar, penggunaan ruang belajar. Dengan berdiskusi dan membuat aturan bersama, kehidupan asrama menjadi harmonis. Think win-win bukan hanya teori, tetapi keterampilan hidup yang sangat penting bagi calon anggota. Dengan menerapkan win-win, siswa sekolah polisi negara tidak hanya menjadi pribadi yang efektif, tetapi juga menjadi anggota Polri yang mampu membangun kepercayaan masyarakat, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bijaksana. Terus latih kebiasaan ini, karena masa depan kepemimpinan Anda dimulai dari kemampuan untuk berpikir menang-menang. Demikianlah penjelasan tentang konsep think win-win. Semoga kebiasaan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembentukan karakter di lingkungan sekolah polisi negara. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kamu terinspirasi dengan membangun kebiasaan think win-win, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, think win-win, dan jadilah pribadi yang memimpin diri sendiri.